Pada siang hari ini saya Manuel Gubay, koordinator Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dan juga sekaligus sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, bersama rekan saya Franky dan juga rekan saya Hermon beserta keluarga dan juga rekan-rekan dari 13 aktivis KNPB Merauke yang ditahan. Pada siang hari ini kami di Pengadilan Negeri Merauke dengan tujuan mendampingi persidangan pra-peradilan dengan agenda lanjutan pemeriksaan alat bukti dan pembacaan kesimpulan. Nah, agenda ini sudah kami sepakati pada saat sidang di hari Jumat bersama-sama dengan kuasa hukum dari termohon dan juga hakim. Kami sudah sepakati bahwa sidang hari Senin ini akan ada dua agenda. Yang pertama adalah menghadirkan klien kami untuk memastikan beberapa keterangan surat, dan yang berikutnya adalah pembacaan kesimpulan. Namun yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa rupanya sidang hari ini tidak berjalan sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati bersama-sama. Kami datang sampai di pengadilan, rupanya hakim tunggal itu sudah melakukan sidang. Nah, dan dalam sidang tersebut itu langsung masuk pada agenda penyampaian atau pemberian kesimpulan. Nah, ini kesimpulan kami yang belum kami serahkan. Kenapa? Karena dalam sidang tadi, pada agenda kesimpulan itu kami tidak ada. Nah, selanjutnya si hakim hanya menerima kesimpulan dari termohon. Itu artinya agenda sidang tadi itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita sudah jadwalkan bersama-sama di sidang hari Jumat. Nah, di hari ini juga setelah tadi penyerahan kesimpulan oleh termohon, itu hakim langsung mengagendakan akan mengambil keputusan pada jam 4 sore nanti. Nah, situasi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa sidang tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan yang sudah kita sepakati bersama. Yang berikutnya, kami juga sangat aneh. Rupanya tadi pagi itu ada kelompok tertentu yang mendatangi pengadilan dan kemudian melakukan aksi, yang mana agenda aksi mereka itu berkaitan dengan pasal yang dituduhkan kepada klien kami. Nah, ini yang kemudian muncul pertanyaan di kita, ini ada apa? Mengapa kelompok ini datang? Terlepas nyambung dari situ, apa kaitan antara kelompok ini dan isu yang disuarakan dan sikap dari hakim tunggal pemeriksa sidang pra-peradilan kita? Kok hakim bisa mengubah jadwal kita yang sudah kita sepakati? Nah, ini kondisi real yang kami temukan di Pengadilan Negeri Merauke, dan atas kondisi ini, dengan melihat lawan kami atau termohon yang kami hadapi adalah Kapolri, Ceki Polda Papua,
Polseki Kapolres Merauke, dan ini kita langsung lihat kita berhadapan dengan institusi kepolisian. Nah, atas kondisi ini kami mau menegaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke dan lebih khususnya kepada Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra-peradilan yang kami ajukan untuk bisa bersikap profesional dan juga independen dalam melihat perkara ini. Kami semua tahu bahwa dalam pembuktian semuanya sudah terang benderang. Kesalahannya ada di mana juga sudah terang benderang. Saya bahkan bisa menyimpulkan dengan 100% bahwa penangkapan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian penggeledahan yang dilakukan juga tidak prosedur. Kemudian penyitaan yang dilakukan itu juga tidak prosedur. Kemudian penetapan tersangka yang dilakukan juga tanpa ada dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Selanjutnya di dalam persidangan juga terbukti bahwa ada tindakan pengrusakan yang dilakukan di sana. Dan juga ada tindakan penyiksaan yang terjadi di sana. Nah, dari fakta tersebut dikuatkan juga dengan beberapa keterangan saksi yang melihat langsung. Juga dikuatkan dengan adanya bukti foto. Ini semua membuktikan bahwa dalam persidangan ini, adalah pada agenda pembuktian itu sudah terang benderang siapa yang salah dan sebagainya. Atas dasar itu kami minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke dan juga lebih khususnya Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra-peradilan ini untuk profesional, independen dan berdiri atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami minta profesionalisme, independensi dan berdiri pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang berikutnya, atas peristiwa persidangan yang kemudian berlaku atau dipraktekkan berubah dari jadwal yang sudah kita lakukan, sudah kita tentukan bersama-sama, ini dalam waktu dekat atau hari ini juga saya akan mengadukan ke Komisi Yudisial, mengajukan Ketua Pengadilan Negeri Merauke dan juga Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra-peradilan ke Komisi Yudisial, karena kami sudah melihat ada indikasi tidak profesional dan juga tidak independen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang mengikuti ini. Mari kita bersama-sama mendukung dan juga melawan kriminalisasi pasal makar menggunakan sistem peradilan pidana. Demikian.